Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid pernah berkata, ada 3 polisi jujur di negeri ini, polisi tidur, patung polisi, dan jenderal polisi Hogeng. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! General Hoogan likes to be first at the office. An aide tried coming earlier. So the general arrived at 5:45 a.m. till the aide gave up. We hebben er eigenlijk al zo lang aan gewerkt en ik hoop dat het nou eigenlijk wel echt de puntjes op de i gezet kunnen worden. Some Dutch words which are very strong, like to say that word of what you call in English, goddamn. We don't have that in Indonesian, so we say in Dutch, godverdamme. Nama lengkapnya adalah Hogeng Imam Santoso, merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Hatmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di kota Pekalongan. Beliau berasal dari golongan berada. Diketahui, ayah Hogeng adalah seorang pegawai di pemerintahan Hindia Belanda. Hidupnya pun sederhana. Keluarganya mengajarkan makna dan arti penting sebuah kejujuran yang tertanam di hati Hogeng hingga dewasa. Selain itu, salah satu kebijakan yang cukup terkenal yang dicetuskan oleh Hogeng adalah helmisasi. Penegakan kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan bermotor. Hal ini berangkat dari kekhawatiran Hogeng saat melihat tingginya angka kecelakaan dan minimnya perangkat keselamatan pengendara bermotor. Hogeng juga dikenal sebagai seorang kepala polisi yang ramah dan terbuka kepada pers. Ia menyingkirkan stigma kekakuan polisi saat itu dengan berbaur bersama masyarakat dan bermusik dengan band Hawaiinya yang bernama Haiwan Senior. Ini ditangkap di mana, Pak? Di Harmoni. Di Harmoni, mengapa? Nah, masih tidur, dibangunin. Masih tidur dibangunin, tetapi tempatnya kan di tempat yang salah. Di itu pinggir Cina, antaran. Nah, Nah, stopan bis. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Jadi jangan dong, ya. Karena ini kan coba tiap pagi diadakan begitu kan, situ capek, kita capek, lalu di situ yang Saudara-saudara, kawan-kawanku, bisa, ya? Apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi? Ayo semua bilang, mau? Mau, oke. Mau nggak? Saudara-saudara kenal dengan saya? Oke. Terkejut, boten? Boten, oke, terima kasih, ya. Jadi untuk ini kali, saudara-saudara nanti akan diurus tepat, tetapi lain kali jangan. Janji? Janji, Pak. Terima kasih. Salah satu kasus yang ditangani oleh Hogeng adalah kasus penyeludupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robi Jahaji dan Sigit Wahyudi kala itu. Keanehan muncul saat Robi yang saat itu tertangkap hanya berada di kepolisian selama beberapa jam lalu kemudian dilepaskan. Hasil investigasi kemudian kembali menarik Robi Jahaji ke meja kesaktian dan dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Namun ia hanya menjalani hukuman selama 2,5 tahun lalu dibebaskan. Salah satu kasus yang juga melibatkan Hogeng adalah kasus Sum Kuning, yaitu kasus penculikan dan pemerkosaan yang dilakukan beberapa pemuda di Yogyakarta terhadap seorang perempuan bernama Sumari Jem. Diduga para pelaku adalah anak-anak dari para petinggi teras di Yogyakarta. Sumari Jem atau biasa dipanggil Sum, lantas melaporkan pelecehan yang ia terima ke polisian Yogyakarta dan diliputi beberapa media cetak. Namun, bukan keadilan yang ia dapat, justru pelecehan berikutnya. Sum dituduh memberikan kesaksian palsu, ia bahkan ditelanjangi dengan alasan mencuri bukti keterlibatannya dan simbol PKI. Pada 14 Juli 2004, Hogeng Imam Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam usia yang ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Sebagai permintaannya di forum petisi 50, Hogeng dimakamkan di TPU Giritama, Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.
Dr. Andes Hogeng Imam Santoso 1921 sampai 2004.